Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di ibadah hari Minggu secara daring melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Pemberita firman pada hari Minggu ke-6 sesudah Paskah ini adalah Pendeta Yop Make Enggung dengan tema Serakah versus Tahan Uji. Kiranya pertemuan dan pengucapan syukur kita sebagai persekutuan dalam ibadah berkenan di hadirat Tuhan dan membawa berkat bagi kita semua. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari bersama berdiri. Kita sambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan ini dengan pujian melalui nama Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadiratnya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dalam minggu ke-6 sesudah Paskah ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 yang mengatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu.
Jemaat, marilah kita berdoa. Allah Maha Kuasa dan Kekal yang kami muliakan dan sembah, di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau telah menyertai dan memelihara kehidupan kami melewati situasi yang tidak nyaman karena ancaman pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Kami bersyukur apabila hari ini kami masih diberi kesempatan beribadah bersama umat-Mu di berbagai tempat, sujud syukur dan menyembah-Mu. Ampuni segala dosa yang melawan kehendak-Mu. Kami menyesal betapa rapuh dan lemahnya kami melawan jerat si jahat. Ya Roh Kudus, terangilah mata hati dan pikiran kami, agar apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Mu hari ini membuka pola pikir kami untuk memuliakan nama-Mu dalam hidup kudus di antara semua ciptaan-Mu. Jadikan kami murid-Mu yang taat dan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita baca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Murah, karuniakan kepada kami kuasa Roh-Mu, agar ketika kami membaca firman-Mu, kami memahaminya, bahkan memasuki pekan yang baru kami dapat dibimbing dan melakukan segala hal sesuai dengan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 24. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 24. Yang menyatakan LAI memberi judul kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul,
kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu cara hidup yang tidak sehat ketika terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat atau jemaat, yaitu keserakahan. Keserakahan adalah satu cara hidup yang menampilkan diri ingin meraup sebanyak-banyaknya segala sesuatu yang menjadi milik bersama. Orang yang mempunyai sikap serakah tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Ia mau menguasai segala sesuatu untuk kepentingannya. Di dalam kehidupan berjemaat atau bermasyarakat, saudara, maka untuk menjauhi perpecahan, antara lain kita menjauhi sikap atau hidup serakah. Agar sungguh-sungguh jemaat dapat menghadirkan damai sejahtera dalam hidup bersama, maka cara hidup dalam kebenaran Tuhan dengan menjauhkan hidup serakah itu harus dinampakkan. Salah satu cara untuk menampakkan kehidupan orang-orang yang jauh dari sikap-sikap serakah ialah menghargai sesama dan tidak menghina kehidupan mereka. Saudara, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak lama setelah kematian Yesus, orang-orang Kristen atau kita katakan murid-murid Tuhan, mereka sering duduk bersama untuk mengadakan perjamuan Tuhan. Mereka duduk bersama, makan dengan penuh sukacita, berbagi apa yang mereka punya. Di abad-abad permulaan, saudara, rupanya orang-orang Kristen ini makan dan minum perjamuan setiap hari. Mereka duduk bersama, mereka mengikat persekutuan bersama, mereka menjadi saudara sesama dan hidup di dalam kasih Tuhan. Kita bisa membandingkan itu dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Di situ dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira
dan dengan tulus hati. Di hari-hari berikutnya, mereka mengadakan perjamuan setiap minggu. Itu bisa kita temukan di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu dan seterusnya. Saudara, makan dan minum dalam perjamuan itu sebagai kesempatan bagi mereka tidak saja mengikatkan kehidupan mereka sebagai sesama saudara dan sesama di dalam kemanusiaan, tetapi itulah waktu mereka untuk mengingat, waktu mereka untuk meninggikan, waktu mereka untuk menyembah dan membesarkan Yesus Tuhan mereka. Tetapi saudara, karena ini adalah awal dari perjamuan biasa menuju kepada perjamuan Tuhan, maka Rasul Paulus menemukan di Korintus ada begitu banyak kesalahan yang mencoba mereka tidak dapat memisahkan antara pelaksanaan perjamuan biasa makan bersama dengan perjamuan Tuhan. Di Korintus, saudara, menyamakan antara perjamuan Tuhan dan perjamuan kasih atau perjamuan agape. Dalam perjamuan agape atau perjamuan kasih, biasanya setiap orang membawa makanan. Setiap orang membawa apa saja yang dapat mereka bawa, terutama makanan, dan meletakkan makanan itu di sebuah meja, dan makanan itu akan dimakan secara bersama-sama. Dalam prakteknya, orang kaya biasanya membawa banyak. Orang miskin membawa sedikit, bahkan ada yang tidak membawa makanan sama sekali. Dan dalam praktek terlihat biasanya orang-orang kaya yang membawa makanan itu, mereka memakannya lebih dulu. Dan orang-orang miskin dibiarkan. Bahkan saudara, orang-orang miskin dalam kategori budak masih banyak pada waktu itu di kota Korintus. Sehingga di sini Rasul Paulus menegur mereka. Orang-orang kaya memakan makanan sendiri tanpa mempedulikan orang di sekitarnya, orang-orang miskin yang tinggal kelaparan. Dengan demikian saudara, maka tujuan perjamuan kasih sebenarnya tidak mencapai tujuannya, melainkan menjadi sebuah perjamuan yang tidak disertai kasih. Dan ini menimbulkan perpecahan. Ada golongan-golongan dan kelompok-kelompok. Saudara, dari manakah kita dapat menyaksikan bahwa perjamuan yang mereka lakukan ketika Paulus menyaksikan mereka melakukan perjamuan agape, perjamuan kudus itu tidak ada kasih yang dapat dibagikan atau menunjukkan sebagai sesama saudara dalam duduk makan bersama. Saudara, kalau kita melihat bagian Alkitab di ayat 23 dan 24, tujuan perjamuan di situ adalah mengingat kematian Kristus. Tubuh Kristus dipecah-pecahkan, dibagikan untuk mengingatkan mereka terhadap korban Kristus bagi mereka. Kristus berkorban agar mereka hidup. Kristus berkorban untuk kehidupan mereka ke depan. Saudara, kenyataan orang-orang kaya yang berkumpul menjadi golongan sendiri, yaitu golongan orang-orang kaya, dan orang miskin menjadi golongan sendiri, golongan orang-orang miskin. Cara ini saudara dipandang Paulus salah. Ini sama sekali bertentangan dengan tujuan hidup Kristus bagi mereka dan hidup mereka bagi Kristus. Rupanya saudara, kalau kita melihat keadaan orang-orang Korintus, maka kita dapat mengatakan ini disebabkan oleh perilaku orang-orang kaya di Korintus yang membuat perpecahan di antara mereka. Di sini muncul golongan-golongan.
golongan tuan, golongan hamba, golongan-golongan yang berbeda-beda, kelompok-kelompok berbeda. Pada minggu lalu kita berbicara kelompok-kelompok itu mengidolakan pemimpin-pemimpin mereka. Apakah itu Apolos, apakah itu Paulus, apa itu Kefas. Terjadi kelompok-kelompok dalam pemimpin-pemimpin rohani yang berbeda-beda di antara mereka. Paulus sebenarnya tahu bahwa praktek perjamuan yang salah ini pasti membawa perpecahan di dalam jemaat. Saudara, kalau kita berbicara tentang perpecahan, ini kata perpecahan ini sering dipakai, sering digunakan untuk bidat, ajaran sesat yang sama sekali ajarannya berisi, katakan, bertentangan dengan firman Tuhan. Semakin merebaknya perpecahan yang disaksikan Paulus, ini semakin menjelaskan siapa yang benar dan siapa yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh hidup dalam kedewasaan iman, bukan tumbuh karena kepentingan, tumbuh karena keangkuhan dan kemunafikan. Di dalam perpecahan itulah semua menjadi terlihat dan menjadi jelas. Dengan demikian saudara, kalau kita membaca pernyataan Paulus di ayat 21 sampai 24, kita mau menyatakan dua hal. Yang pertama, orang-orang harus menghargai Tuhan yang diperingati dalam perjamuan Tuhan dan tidak sama dengan perjamuan kasih yang makan tanpa aturan. Perjamuan Tuhan tidak bertujuan untuk makan, tetapi untuk mengingat kasih Kristus bagi mereka, bagi umat Tuhan. Yang kedua, saudara, teguran keras Paulus atas perilaku orang-orang Korintus yang tidak terpuji. Mereka hanya menyombongkan diri dengan segala kelebihan mereka. Mereka tidak berbagi kehidupan, tapi mereka memuaskan diri pribadi mereka. Nah, kedua hal ini, saudara, sebenarnya menunjukkan bahwa mereka telah menghina sesama. Mereka telah menghina anggota-anggota persekutuan yang sama dengan mereka sebagai anggota tubuh Kristus. Dan juga mereka telah menghina Yesus yang mereka percaya dan mereka sembah sebagai Tuhan. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat apa yang dikatakan oleh Chon Seng Song, seorang teolog sistematik Taiwan, dalam bukunya yang ditulis Allah yang turut menderita. Chon Seng Song menceritakan bagaimana krisis kemanusiaan yang melanda Asia Tenggara, khususnya daerah Vietnam dan Kamboja. Dia menulis tentang bagaimana nasib penderitaan orang-orang perahu waktu kekejaman rezim Hanoi. Ada begitu banyak orang-orang Indochina, sekitar 300 sampai 400 ribu mereka yang eksodus keluar dari negeri mereka. Dan itu terjadi pada tahun 1975 sampai tahun 1979. 300 sampai 400 ribu orang itu yang eksodus, katakan saja 10 sampai 15% dari mereka tewas. Lalu saudara, dalam hasil pengawatan Chon Seng Song itu, dia katakan kehancuran di antar umat manusia yang bertarung melawan sesamanya telah merenggut tatanan moral kemanusiaan. Bila titik keruntuhan tiba dan jalinan moral kemanusiaan tercabik-cabik, sisa-sisa apapun dari kemanusiaan akan lenyap. Seluruh umat manusia akan berada dalam kerakusannya sendiri yang tak terpuaskan, kekuasaan kebinatangannya, serta kegilaan yang tidak terkendalikan. Saudara, persoalan kemanusiaan yang terjadi pada waktu itu
sampai ke konferensi Jenewa. Mereka membahas setelah menerima berita tentang penderitaan di Asia Tenggara itu. Keputusan Jenewa menyatakan bahwa perkara yang terjadi itu sebenarnya perkara Allah di hadapan bangsa-bangsa. Yang harus diberikan prioritas tertinggi bukanlah politik, bukanlah keuntungan ekonomi, bukanlah kemenangan ideologis, melainkan umat manusia itu sendiri. Ini menarik, saudara. Jadi umat manusia ini lebih penting daripada politik, daripada keuntungan ekonomi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kemudian menjadi titik tolak membangun kembali suatu masyarakat dunia di abad yang akan datang, abad masa sekarang ini. Tatanan dunia masa depan yang harus didasarkan pada penyusunan kembali negara-negara dan bangsa-bangsa yang kuat berakar dalam sikap menghargai terhadap sesama manusia. Umat manusia adalah figur yang mengemban citra Allah. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belakangan ini kita sebagai bangsa menghadapi situasi COVID yang belum berhenti. Saudara, pandemi COVID ini memberi dampak yang besar, bukan saja bagi bangsa tetapi bagi dunia. Di sana sini muncul penderitaan. Penderitaan akibat COVID itu sendiri yang membawa katakan saja kelemahan-kelemahan tubuh sakit dan lain sebagainya, tetapi juga ekonomi. Di negara kita menyaksikan bagaimana orang-orang kehilangan pekerjaan atau PHK. Muncul orang-orang sengsara yang begitu banyak. Orang-orang yang melarat, orang-orang yang miskin, yang perlu dukungan, support kehidupan, yaitu ekonomi. Belum lagi kita melihat bagaimana orang-orang yang mengalami ketakutan. Kita perlu memberikan support secara psikologis, secara memberikan kekuatan mereka. Kita bersyukur bagaimana tim medis, kita memberikan apresiasi mereka yang bekerja setiap saat tanpa henti untuk memberikan perhatian terhadap mereka-mereka yang menderita. Bahkan ada saudara-saudara kita yang berduka karena ditinggal oleh kekasih-kasih mereka. Saudara, bagaimanapun kita sebagai bangsa mempunyai keprihatinan bersama terhadap persoalan ini. Kita tidak bisa bekerja sendiri atau membuat kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Kita tidak hanya dapat memikirkan diri sendiri, tapi sebagai masyarakat yang besar dengan kepelbagian di dalamnya, kita mensupport kehidupan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tidak ada golongan kaya, tidak ada golongan miskin, tidak ada golongan-golongan kelompok-kelompok lain di tengah masyarakat ini selain satu, yaitu manusia yang sama di hadapan Allah. Rasa kemanusiaan itulah yang mengikat kita bersama-sama untuk mensupport kehidupan bersama. Jika saudara mempunyai kelebihan, mempunyai sesuatu yang layak untuk diberikan, berbagi kasih dengan sesama yang menderita, mari kita memberikan kepada mereka. Kebahagiaan kita juga menjadi kebahagiaan mereka. Semua berkat dari Tuhan. Berkat yang terbesar dalam hidup kita ialah kita hidup di dalam Kristus. Ketika kita hidup dalam Kristus, mari kita meneladani cara hidup Kristus dengan membuat sesuatu bagi orang lain. Bahkan kita mau menderita, berkorban untuk kehidupan sesama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan
Yesus Tuhanmu, Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu, walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Banyak yang terluka, hatinya pedih. Maukah kau menolong, memulihkannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu, Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu, walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Murah, yang menganugerahkan kekuatan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu saat ini, baik dalam kesendirian maupun bersama dengan anggota-anggota keluarga kami. Kami percaya dengan sungguh bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami berterima kasih bahwa kami dapat memuji nama-Mu. Kami pun dapat mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh dapat mewujud nyatakan firman yang baru saja kami dengar di pekan yang baru, dalam kehadiran kami sebagai orang-orang yang Engkau utus untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran dalam interaksi kami dengan sesama kami di tengah masyarakat. Biarlah firman itu menjadi berkat kehidupan kami. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, kabinet, lembaga legislatif dan yudikatif. Bahkan kami menyerahkan gubernur, kiranya mereka diberikan kekuatan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka kepada masyarakat,
kepada bangsa saat ini dan ke depan, bahkan juga pemerintah yang terendah seperti RT. Di dalam situasi saat ini, di mana bangsa sedang bergumul dengan wabah COVID-19, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Engkau kuatkan pemerintah dan semua kelompok masyarakat yang memberikan perhatian dan bantuan untuk mengatasi dampak dari wabah COVID ini. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi khususnya mereka juga yang mengalami sakit di rumah-rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Tuhan dengan penuh keajaiban mau menolong sehingga masyarakat dapat mengalami damai karena campur tangan Tuhan yang nyata melalui setiap orang yang bekerja untuk memberikan perhatian pada pergumulan bersama. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, kiranya Engkau juga menyertai dan memberkati secara khusus Jemaat GPIB Pasar Minggu. Engkau berkati para pendeta, penatua diaken, pengurus unit-unit misioner. Kami menyerahkan pegawai kantor, organis, pemandu lagu, juga semua yang mendukung pelayanan, khususnya untuk tim yang menyiarkan dari sini ibadah yang berlangsung ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa Surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk mereka yang berulang tahun sepanjang pekan berjalan ini. Apakah itu ulang tahun karena kelahiran, karena perkawinan, sukses dalam pendidikan, khususnya anak-anak kami yang boleh mengakhiri studi mereka, lulus karena karena pelajaran yang telah mereka tekuni atau ujian-ujian. Terima kasih Bapa untuk semua yang Engkau buat. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk mereka yang masih menggumuli kehidupan mereka. Kiranya Tuhan kuatkan mereka, yakinkan mereka bahwa Tuhan selalu menopang orang-orang yang berseru kepadamu. Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk kehidupan semua kami yang kami gumuli. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi ke depan, tapi yakinkan kami bahwa hidup bersama dengan Engkau, kami tetap dikuatkan, kami mampu menghadapinya. Oleh sebab itu rencana-rencana kehidupan kami ke depan, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati. Makasih Bapa, teringat kami juga akan orang-orang lanjut usia, janda duda, anak yatim dan piatu, dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai dan memelihara mereka, pakai kami juga menjadi alat berbagi kehidupan, agar sukacita Tuhan dapat kami nyatakan bersama di dalam persekutuan jemaat ini. Juga pakai kami sebagai warga jemaat, agar kami mau dan juga dimampukan untuk berbagi kehidupan bagi sesama kami di sekitar kami, di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Terima kasih Bapa Surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 tertulis, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memberi persembahan kita. Tuhan memberkati. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari jemaat bersama berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang rahmani, inilah persembahan syukur umat yang telah Engkau selamatkan. Engkau pelihara dan berkati setiap hari. Terimalah dan kuduskanlah agar berguna bagi pelayanan dan pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk pokok-pokok warta minggu. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat menjumpai Jemaat GPIB Pasar Minggu dan simpatisan melalui ibadah minggu ke-6 sesudah Paskah secara streaming melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Bila ingin menjadi warga terdaftar atau memerlukan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi Majelis Jemaat di dekat tempat tinggal saudara atau datang ke kantor Majelis Jemaat setiap hari kerja. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari Minggu ini, Pendeta Yup Maki Enggung. Ketua Majelis Jemaat GPIB Markus Jakarta Selatan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Ulurkanlah tanganmu. Para tim medis harus menyelamatkan penderita COVID, tetapi sangat kekurangan peralatan dasar pelindungan diri. Sebagai gereja,
Crisis Center memberi kesempatan bagi kita untuk menolong, memberikan bantuan darurat kepada 2 rumah sakit yang kekurangan, yaitu Rumah Sakit Uki Cawang dan Rumah Sakit PGI Cikini. Juga di sekitar kita, banyak warga yang terdapat COVID-19 yang semakin sulit, walaupun hanya untuk menyambung makan sehari-hari. Mari kita ulurkan tangan kita. Kiranya Sang Raja yang disalib itu menggerakkan hati jemaat yang diberkatinya untuk dapat menolong orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sekaligus untuk semuanya, sumbangan dapat ditransfer ke rekening Crisis Center Bank BCA atas nama Edith Rosana. Info selengkapnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca di Warta Jemaat Digital atau WhatsApp grup di masing-masing sektor. Demikian pokok-pokok Warta Minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari berdiri. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita adalah bagian dari masyarakat di mana kita bersaksi tentang Dia di tengah kehidupan kita yang nyata. Tidak dengan kata, tetapi juga dengan karya yang harus kita berbuat. Oleh sebab itu, mari kita memasuki pekan yang baru ini sambil memuliakan nama Tuhan. Dengan apa yang mampu kita buat, kita berbagi kehidupan dengan sesama. Di sana nama Tuhan kita beritakan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Semua bersuka cita, Kristus telah bangkit, sorak haleluya. Tua dan muda nyanyi gembira, Kristus telah bangkit, sorak haleluya. Kita telah mati bersamanya, kita pun bangkit bersamanya. Oh, kita menjadi ciptaan baru, hidup berjalan dalam tuntunan Roh. Kristus pendamai Allah dan kita, sehingga kita saling didamaikan. Kita menjadi Allah pendamai, Allah dan manusia dan sesamanya. Kita telah mati bersamanya, kita pun bangkit bersamanya. Oh, kita menjadi ciptaan baru, hidup berjalan dalam tuntunan Roh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.